Selamat datang sahabat channel Ruang Frekuensi. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak seseorang yang, ya sebut aja namanya Budi? Si Budi ini kerjanya lebih keras dari siapapun yang dia kenal. Berangkat pagi buta, pulang udah larut malam. Tapi anehnya, kok ya hidupnya gitu-gitu aja, kayak jalan di tempat. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia kenapa kerja kerasnya Budi dan mungkin kerja keras kita semua seringkali nggak sebanding sama hasilnya. Dan gimana satu konsep simpel bisa mengubah semuanya. Yuk, coba kita bayangin jadi Budi sebentar. Setiap hari itu siklusnya sama persis. Kejar target, bayar tagihan, terus berharap semoga deh ada sisa di akhir bulan. Ada rasa capek yang dalam banget loh. Bukan cuma capek fisik, tapi capek batin. Karena ngerasa semua energi yang dikeluarin itu cuma cukup buat bertahan hidup. Bukan buat benar-benar hidup dan bertumbuh. Nah, ini dia pertanyaan yang menghantui Budi tiap malam sebelum dia tidur. Dia ngerasa udah ngelakuin semua yang diajarin orang-orang. Kerja keras, jujur, nggak pernah ngeluh. Tapi kok roda nasibnya kayak macet ya? Kalau pertanyaan ini juga kena banget di hati kalian, ketahuilah, kalian nggak sendirian. Dan yang paling penting, ini bukan sepenuhnya salah kalian kok. Suatu hari, Budi kayak dapat pencerahan pas ngelihat perbandingan ini. Selama ini, dia tuh hidup kayak tukang bangunan yang jago banget. Makin banyak jam kerja, ya makin banyak uangnya. Tapi kalau dia sakit atau berhenti kerja, ya udah uangnya juga berhenti total. Terus dia ngelihat dunia yang lain. Dunia seorang programmer. Dia kerja kerasnya luar biasa di awal buat bikin satu aplikasi. Tapi begitu aplikasinya jadi, sistem itulah yang kerja buat dia, ngasilin duit bahkan pas dia lagi tidur. Di situ Budi sadar, dia bukan kurang kerja keras, dia kekurangan sistem. Dan di saat itulah, Budi ngerti sebuah kebenaran yang mengubah hidupnya. Ternyata, dunia ini nggak pernah ngasih kita medali cuma karena kita jadi karyawan paling lelah. Dunia cuma peduli sama satu hal, nilai. Dan nilai yang paling mahal itu adalah nilai yang bisa dirasain sama banyak orang sekaligus, atau yang kita sebut bisa di-scale. Tapi, tahu soal ini aja ternyata nggak cukup. Buat bisa keluar dari jebakan, Budi harus kenal dulu sama dua tembok penjara tak terlihat yang selama ini ngurung dia. Satu tembok dibangun oleh sistem di luar sana, dan tembok yang satunya lagi yang seringkali lebih tebel, dia bangun pakai tangannya sendiri. Nah, ini tembok pertama, lingkaran setan yang emang dirancang buat terus muter. Coba deh perhatiin gimana satu rantai nyambung ke rantai berikutnya. Gaji yang pas-pasan maksa kita buat ngutang. Utang ini ngegrogoti semua potensi buat nabung. Tanpa tabungan, kita jadi takut ngambil resiko buat belajar skill baru. Tanpa skill baru, ya gaji kita nggak bakal naik. Ini jebakan sistematis yang menjerat jutaan orang. Budi sadar dia ini kayak lagi main catur, tapi lawannya punya bidak yang jauh lebih banyak. Orang yang udah punya modal bisa bikin uangnya kerja buat mereka lewat investasi. Sementara Budi, dia cuma punya tenaganya. Paham soal ini tuh bukan buat kita jadi pesimis dan nyerah ya, tapi justru sebaliknya. Biar kita sadar kita nggak bisa menang pakai cara konvensional, kita harus ganti cara mainnya. Oke, sekarang kita lihat tembok kedua. Musuh dari dalam diri sendiri. Namanya inflasi gaya hidup. Ini tuh bisikan halus yang bilang, kamu kan udah kerja keras, pantes dong dapat HP baru. Atau teman-teman kamu semua liburan, masa kamu enggak? Percaya deh, bisikan ini adalah sipir penjara yang paling kejam. Budi, wah dia kejebak di sini bertahun-tahun. Tiap kali gajinya naik dikit, cicilannya ikut naik. Dia pikir dia lagi ningkatin kualitas hidup, padahal dia cuma lagi ngebangun penjara yang lebih mewah buat dirinya sendiri. Dia banting tulang cuma buat membiayai citra orang sukses, bukan buat benar-benar jadi sukses. Oke, cukup ngomongin penjaranya. Sekarang saatnya kita bahas kuncinya buat keluar. Di tengah keputusasaannya, Budi nemuin satu kata yang jadi kompas barunya. Sebuah senjata rahasia yang sebenarnya ada di depan mata kita semua. Namanya daya ungkit atau leverage. Jadi, apa sih daya ungkit itu? Gampangnya gini deh. Ini adalah cara buat ngekloning hasil kerja kamu tanpa harus ngekloning diri kamu sendiri. Kamu kerja sekali, tapi hasilnya bisa dinikmati dan dirasain berkali-kali lipat oleh jauh lebih banyak orang. Keren kan? Selama ini, hidupnya si Budi tuh persis kayak gini. Dia lagi ngedorong mobil mogok di tanjakan. Sendirian. Tenaganya habis, keringatnya banjir, ngos-ngosan, tapi mobilnya maju cuma seinci 2 inci. Dan kalau dia berhenti sebentar aja buat nafas, mobilnya langsung mundur lagi. Inilah kerja keras tanpa sistem. Terus bayangin, Budi nemuin kunci mobilnya. Dia nggak lagi ngedorong dari belakang. Dia masuk ke dalam, nyalain mesinnya, dan mulai nyetir. Usahanya jadi jauh lebih kecil, cuma nginjek gas doang. Tapi hasilnya
ribuan kali lipat lebih efektif. Nah, mesin mobil itulah leverage. Mesin itulah sistem yang harus kita bangun dalam hidup kita. Gimana? Kalian ngerasain gak momen klik di kepala yang dirasain Budi pas paham analogi tadi? Kalau iya, ini bukan kebetulan. Ini panggilan buat berubah. Yuk, jadiin momen ini sebagai titik balik. Kasih tanda ke diri sendiri dan ke semesta kalau kalian serius. Tekan tombol suka dan subscribe sekarang juga sebagai komitmen pertama kalian di jalan yang baru ini. Dan sekarang, yuk kita perkuat lagi komitmen itu dengan kekuatan kata-kata. Tulis di kolom komentar sekarang juga. Aku layak berkelimpahan sekarang. Bukan sebagai harapan kosong ya, tapi sebagai sebuah deklarasi. Sebuah pernyataan kalau kalian siap menerima dan menciptakan kelimpahan dalam hidup. Mulai dari detik ini juga. Oke, semangat udah nyala, niat udah kita kunci. Sekarang, bagian yang paling penting, ngubah inspirasi jadi aksi nyata. Budi nggak cuma mimpi, dia bertindak. Yuk, kita bedah rencana main yang dia pakai, yang bisa kalian tiru, mulai malam ini juga. Rencananya simpel banget. Pertama, Budi berhenti berusaha kelihatan kaya dan mulai fokus untuk beneran jadi kaya. Tiap rupiah yang dia hemat adalah bibit. Kedua, dia ganti waktu sejam buat scroll-scroll media sosial yang gak jelas jadi sejam buat belajar skill baru dari internet, gratis. Ketiga, dan ini kuncinya, dia mulai menciptakan. Dia berhenti cuma jadi konsumen, dia mulai jadi produsen. Mungkin ada yang bingung, mau menciptakan apa ya? Tenang, lihat deh contoh ini. Mungkin kamu bisa nulis e-book singkat soal hobimu, atau mungkin kamu bisa mulai channel YouTube buat bagi-bagi pengetahuan. Atau kamu bisa kuasai satu skill kayak digital marketing, terus tawarin sebagai jasa. Intinya satu, bangun sesuatu hari ini, sekecil apapun itu, yang bisa kerja buat kamu besok. Pada akhirnya, perjalanan si Budi ini bukan cuma tentang taktik nyari uang. Ini adalah sebuah transformasi batin. Ini tentang mengubah cara kita mandang kerja, waktu, dan apa sih arti sukses yang sebenarnya? Tolong, ingat ini baik-baik. Medali emas dalam hidup ini nggak dikasih ke orang yang paling capek dan ngos-ngosan di garis finish. Medali itu dikasih buat mereka yang paling pintar ngatur energinya, yang tahu kapan harus lari kencang dan kapan harus berhenti sejenak buat ngebangun kendaraan yang bisa bawa mereka lebih jauh. Biar nggak salah paham ya, ini bukan anti kerja keras, justru sebaliknya. Ini adalah tentang nyalurin semua energi kerja kalian ke tempat yang benar. Jangan lagi gunain seluruh tenaga buat ngisi ember yang bocor, tapi gunain energi itu buat ngebangun pipa yang bakal ngalirin air buat kalian selamanya. Jadi aku mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan yang Budi tanyain ke dirinya sendiri tiap hari. Di tengah semua kesibukan kalian, apa satu batu bata kecil yang bisa kalian pasang hari ini buat ngebangun mesin kalian? Gak usah yang besar-besar. Satu paragraf tulisan, 1 menit video, 1 baris kode. Apa itu? Mulai aja dari sana. Aku yakin di luar sana banyak budi-budi lain yang masih terjebak, masih ngos-ngosan ngedorong mobil di tanjakan. Kalau pembahasan ini ngasih kalian kunci, jangan disimpan sendiri ya. Jadilah pembawa pesan. Bagikan ini ke teman atau keluarga yang kalian tahu lagi berjuang, yang perlu banget dengar kalau sebenarnya ada jalan keluar. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Ingat, perjalanan membangun leverage ini maraton, bukan sprint. Tapi perjalanan ribuan kilometer pun selalu dimulai dengan satu langkah kecil. Ambil langkah pertama kalian hari ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Keep upgrading your brain.